Kita telah terhubung dengan Treasury Research Analyst BNI, Pugu Andi. Selamat pagi, Mas Pugu. Ya, selamat pagi, Mas Cikal. Mas Pugu, ini pergerakan rupiah selama pekan kemarin ini cenderung stagnan ya, bahkan terakhir ditutup melemah. Bagaimana prediksi Anda pergerakan rupiah hari ini? Ya, mungkin kalau kita bicara pekan lalu memang sentimennya cukup berimbang ya, dari dalam negeri juga ada rilis data yang positif gitu ya, neraca neraca pembayaran gitu ya, dan mungkin kalau kita bicara dari sentimen globalnya, naiknya kasus corona ini menjadi salah satu sentimen negatif. Juga ada polemik politik di Amerika Serikat, dan mungkin di awal pekan kita bicara bahwa Amerika Serikat ingin mengeluarkan perusahaan-perusahaan China dari Wall Street. Ini juga dampaknya cukup negatif ya untuk sentimen di pasar gitu ya. Dan pagi ini sebenarnya rupiah dibukanya juga masih cenderung datar di 14.160 gitu ya, meskipun sedikit mengalami penurunan 5 poin gitu ya. Namun kalau kita lihat memang hari ini juga sentimen masih cukup berimbang gitu ya. Mungkin pasar juga masih ada shock terkait pemangkasan suku bunga BI pekan lalu gitu ya. Namun kalau kita lihat transaksi berjalan yang surplus gitu ya, ini juga menjadi sentimen positif. Dan di sisi lain memang kalau kita lihat pergerakan rupiah berpotensi untuk menguat, karena memang dari sisi US dollarnya sendiri ini juga mengalami pelemahan gitu ya, karena memang ada polemik antara Fed dan juga pemerintah, karena pemerintah ingin mengembalikan dana emergency lending dari Fed gitu ya di Amerika Serikat, dan juga mungkin kasus corona di Amerika Serikat juga masih sangat tinggi sekali gitu ya. Oke, sentimen global masih cukup signifikan ya mempengaruhi posisi rupiah. Lalu kalau kita bicara mengenai keputusan Bank Indonesia yang menurunkan suku bunga, ini cukup menjadi sentimen negatif sebetulnya. Lalu seberapa besar pengaruhnya untuk kedepannya untuk pergerakan rupiah sendiri, Mas Pugu? Ya, mungkin kalau kita bicara pemangkasan suku bunga BI apakah ini sentimen negatif, sebenarnya kalau kita bicara secara fundamental ini justru impactnya positif. Namun karena mungkin pekan lalu gitu ya, market sekitar 60% gitu ya masih expect-nya hold interest rate, meskipun 40%-nya juga cut gitu ya, ini akan jadi shock untuk pekan lalu gitu ya. Jadi ada sedikit shock di pasar sehingga ini menjadi sentimen negatif. Tapi kalau kita bicara secara fundamental, sebenarnya no reason untuk keep interest rate di level 4% gitu ya, dengan inflasi yang secara year on year masih di level 1,4%, dan kumulatif inflation sampai dengan kemarin Oktober gitu ya masih 0,95%. Sebenarnya no reason untuk tetap menjaga interest rate di level 4%. Jadi sebenarnya secara fundamental keputusan BI untuk memangkas suku bunga ini harusnya impact-nya terhadap ekonomi Indonesia sangat positif ya. Mungkin justru kedepannya ini akan bergeser menjadi sentimen positif di pasar, seperti itu, Mas. Oke, untuk pengadaan vaksin sendiri yang semula dijadwalkan Desember ini juga belum jelas ya. Ini bagaimana kejelasannya? Nah, Ya. pasar sendiri meresponnya seperti apa, Mas Pugu? Ya, mungkin kalau kita bicara vaksin, kita dihadapkan pada dua sisi ya. Di sisi buruknya sebenarnya kita dihadapkan dengan kenyataan bahwa corona ini masih belum melambat gitu ya, dan secara global masih juga cenderung meninggi, di dalam negeri pun juga cenderung tinggi. Akhir pekan kemarin juga masih sekitar di atas 4.000 gitu ya penambahan kasusnya, bahkan 4.700 gitu ya. Dan ini menjadi salah satu sentimen negatif gitu ya. Meskipun kalau kita bicara vaksin sebenarnya ada ekspektasi positif gitu ya. Laporan terakhir dari Pfizer dan juga Moderna ini sangat positif sekali dengan efektivitas di atas 90%. Dan di Amerika sendiri Pfizer sudah mengajukan izin untuk penggunaan emergency use, dan kemungkinan besar dalam 3 minggu ke depan akan ada penggunaan vaksin gitu ya di Amerika Serikat. Meskipun untuk emergency use dalam negeri mungkin juga statusnya sama, akan emergency use untuk sektor-sektor yang dianggap penting terlebih dahulu, terutama pemerintahan gitu ya, sehingga mungkin dampak ke pasarnya masih wait and see sih kecenderungannya untuk di sisi pasar sendiri. Oke, untuk neraca pembayar Indonesia di kuartal 3 2020 ini kan surplus 2,1 miliar dolar. Kemudian neraca transaksi berjalan di kuartal 3 2020 juga surplus 1 miliar US dollar atau 1,4 triliun. Apakah ini masih cukup menjadi sentimen positif? Ya, kalau kita bicara sentimen positif, tentu saja ini sentimen positif. Namun sayangnya sebenarnya ekspektasi pasarnya itu sedikit lebih tinggi gitu ya. Untuk transaksi berjalan, ekspektasinya adalah 1,5 miliar US dollar gitu ya. Meskipun bukan level yang buruk, mengingat dalam sekitar 9 tahun terakhir gitu ya, neraca berjalan kita selalu defisit gitu ya. Dan ini menjadi surplus pertama sejak kuartal 3 2011 gitu ya. Dan ini sebenarnya impact-nya cukup positif untuk pasar, meskipun di pekan lalu sentimen ini gagal untuk membuat rupiah ditutup menguat, karena memang dari sisi globalnya cenderung negatif dan rilisnya sedikit di bawah ekspektasi pasar, seperti itu, Mas. Oke, kita ke eksternal, di mana pada pekan ini juga akan dirilis ya data tenaga kerja Amerika Serikat. Nah, ini bagaimana pengaruhnya terhadap rupiah?
Ya, kalau kita bicara rilis tenaga kerja Amerika Serikat, memang di pekan lalu gitu ya, rilis data yang sama, mungkin initial jobless claim di luar dugaan justru meningkat, dan mungkin dengan meningkatnya kasus corona di Amerika Serikat gitu ya, ada potensi bahwa jobless claim pekan ini juga akan gagal memenuhi ekspektasi pasar gitu ya. Dan inilah yang kemungkinan besar akan membuat justru dari sisi USD-nya sendiri mungkin akan sedikit mengalami pelemahan gitu ya, sehingga ada potensi untuk memang sepekan ini proyeksi dari kami juga rupiah kecenderungannya akan menguat gitu ya. Apakah dia berhasil menembus level 100 itu yang masih menjadi pertanyaan seperti itu, Mas. Oke, untuk pekan ini tren rupiah akan berada di level berapa? Ya mungkin kalau kita bicara hari ini dulu gitu ya, kita mungkin akan melihat pergerakan rupiah akan sideways karena memang Senin ini Jepang juga libur gitu ya, sehingga perdagangan juga di kawasan Asia terutama sedikit akan mengalami penurunan gitu ya, sehingga kemungkinan besar rupiah untuk pekan ini mungkin akan bergerak antara level 14.000 hingga 14.275 seperti itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Puguh atas informasinya. Ya, sama-sama, Mas. Ya, pemirsa, itu tadi Treasury Research Analyst BNI Puguh Andik.